Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, kakak-kakak, ini jadwal pengumpulan upah. Bagi yang punya keluangan waktu bisa hadir ya. Malam Kamis biar selesai. Malam Kamis ini akan ada pemasukan direkod. Ini abang-abang yang bersedia, Abang Darasi, untuk melanjutkan pemasangan batako. Wah. Oh Tuhan, tolonglah hamba untuk mengusir segala godaan dalam berabdi kepadamu. Tanpamu tiada daya bagiku. Nah, tunggu mas. Nah, ini penggalian Sepiteng. Penggalian Sepiteng ini Abang Ahmad Sairin baru agak sembuh nih bang, minta doanya bang. Biar tetap semangat bang. Kalau nggak ada dia nggak rame bang. Padamu Tuhan yang memberi cahaya terang serta jalan suci mulia. Ini bang dah. Maha Rahman, Maha Rahim. Ini bang dah untuk melanjutkan pemasangan kubah. Hari ini selesai kan? Amin. Mudah-mudahan selesai hari ini. Ya gitu dulu bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, tolonglah hamba untuk mengusir segala godaan dalam berabdi kepadamu. Tanpamu tiada daya bagiku. Mengenang para kekasih Allah. Profil yang mulia Ayahanda Guru. Tiada yang lebih pantas dikemukakan untuk menggambarkan ketakwaan, kualitas pribadi dan keguruan yang mulia Ayahanda Guru, selain penilaian dan pujian dari guru beliau sendiri yang mulia Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Buaya, yang beliau sangat kasihi dan sangat erat hati beliau akan gurunya, dan para aulia akbar, syekh-syekh besar yang juga telah memberikan ijazah kepada beliau, yaitu Syekh Sahbudin Sayurma Tinggi, Syekh Abdul Majid Tanjung Alam, dan Syekh M. Said Bonjol. Beberapa penilaian serta pujian terhadap yang mulia Ayahanda Guru ialah: yang pertama, lebih berharga dari gunung emas. Demikian penilaian dan pujian dari guru beliau yang mulia Sayyidi Syekh
Muhammad Hasyim Buayan tentang ketakwaan, kualitas pribadi, dan kemampuan melaksanakan suluk sesuai dengan ketentuan akidah dan syariat Islam. Yang kedua, guru dari orang-orang cerdik pandai, ahli mengobat. Demikian tercantum dalam ijazah Yang Mulia Ayahanda Guru dari Yang Mulia Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Buayan. Kebenarannya terbukti dengan banyaknya murid-murid dari kalangan cerdik pandai atau intelektual, alim ulama, serta tokoh-tokoh pemerintahan dan militer, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan mancanegara. Kemudian keahlian dalam ilmu ketabiban atau kedokteran telah dibuktikan dengan banyaknya pasien yang sembuh, bahkan yang mengidap penyakit aneh dan ganjil yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Yang ketiga, benar-benar mampu melaksanakan suluk dan akan dikenal di seluruh dunia sebagai pembawa tarikat Naqsabandiyah. Demikian penilaian dan pujian dari Syekh Abdul Majid Tanjung Alam yang disampaikan melalui khalifahnya, Haji Imam Ramali. Penilaian yang sama disampaikan Syekh Syahbudin Sayur Matinggi yang disampaikan melalui anak dan penerusnya, Syekh Husain, bahwa yang benar-benar dapat menegakkan suluk adalah Yang Mulia Ayahanda Guru. Penilaian tersebut menjadi kenyataan dari hanya sebuah surau di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di tahun 1950 yang kemudian pindah ke kampus SPMA Medan tahun 1955. Pada akhir hayat beliau berkembang menjadi 478 tempat wirid dengan 213 surau di Indonesia dan 15 surau di Malaysia dengan murid-murid yang jutaan jumlahnya, tersebar di Indonesia dan Malaysia yang beragam jenjang strata sosial, ekonomi, dan pendidikannya. Kemudian karomah beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pelaksanaan suluk atau iktikaf secara teratur 10 kali dalam setahun, masing-masing selama 10 hari, dan dilakukan paralel di 11 surau suluk di Indonesia yang tersebar dari Medan, Sumatera Utara sampai dengan Mataram, Nusa Tenggara Barat, serta beberapa surau suluk di Malaysia. Dunia mengenang dan mencatat sejarah bahwa Yang Mulia Ayahanda Guru adalah seorang mujadid akbar, pembaharu besar dalam Islam dan ilmu tasawuf. Dengan kompetensi beliau sebagai seorang ahli tasawuf dan seorang teknolog, telah menerangkan, menyampaikan, serta membuktikan kepada murid-muridnya dan dunia tentang teknologi yang terkandung dalam Al-Quran atau keakbaran kalimatullahi yal ulia, dan metodologi untuk merealisasikan teknologi tersebut secara ilmiah dengan ilmu eksakta sehingga tidak menimbulkan khilafiyah. Beberapa bukti dari realisasi teknologi Al-Quran sebagai kontribusi beliau untuk kemaslahatan umat manusia bersifat fakta, nyata, dan realita adalah Operasi Pengamanan Gunung Galunggung tahun 1982, Operasi Penumpasan Gerakan Pemberontak Komunis di Pahang, Malaysia tahun 1974, dan memusnahkan huru-hara niat perang antara negara bagian Sabah dan Kerajaan Malaysia tahun 1974, 1975, serta masih banyak lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang Mulia Ayahanda Guru meletakkan dasar-dasar organisasi modern untuk mengembangkan tarikat Naqsabandiyah melalui institusi Yayasan Profesor Yang Mulia Ayahanda Guru yang didirikan tahun 1956 dan membentuk Badan Koordinasi Kesurauan yang kita kenal dengan nama BKK, serta Badan Kerjasama Surau yang dikenal dengan nama PKS di bawah naungan Yayasan Profesor Yang Mulia Ayahanda Guru untuk mengelola ratusan tempat wirid dan mengembangkan tempat-tempat wirid di seluruh dunia. Pada Hari Guru tahun 1997, beliau telah menegaskan kembali status keberadaan tempat-tempat wirid adalah bernaung di bawah Yayasan Yang Mulia Ayahanda Guru, dan penegasan tersebut telah dilegal formalkan di hadapan notaris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami, murid-murid Yang Mulia Ayahanda Guru, mengenang beliau dan membekas kenangan tersebut di hati kami sebagai guru yang kasih akan murid-muridnya, dan kasih beliau kepada murid-muridnya tidak terbatas dari dunia sampai dengan akhirat. Janji beliau kepada kami sebagai murid-muridnya bahwa kalau engkau terlebih dahulu, aku hantarkan. Jika aku terlebih dahulu, engkau kujemput. Amin, amin ya rabbal alamin.
Kiranya tiada lain kegembiraan seorang guru adalah keberhasilan mendidik murid-muridnya menjadi murid yang amanah akan gurunya untuk mengabdi, berjuang, dan berkarya untuk menegakkan kalimatullahi yang ulia dengan semangat ubudiyah, tinggi adab akan gurunya, serta berakhlakul karimah dalam hablum minanas, seperti dikutip dari Asmaramam S. Kopiho dalam karya silatnya, bahwa tulang yang baik dapat dididik dan menjadikannya seorang pendekar oleh suhunya. Murid-murid tersebut adalah Yang Mulia Buya Sayyidi Syekh Dr. Handes Haji Iskandar Zulkarnain SH MH, yang kita cintai Abangda Dr. Handes Haji Syahril Malik, dan yang kita cintai Abangda Jafar Ali SH. Profil Yang Mulia Buya. Semasa berguru dan mengabdi kepada Yang Mulia Ayahanda Guru, Yang Mulia Buya memperoleh banyak kepercayaan dan tanggung jawab untuk masalah kusurawan dan pengelolaan Universitas Pancabudi. Sebagai murid yang amanah, semua kepercayaan dan tanggung jawab tersebut beliau kerjakan dengan sepenuh hati, tenaga, dan pikiran, dan dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga atas pengabdian dan karya dalam bidang kesurawan dan pengelolaan Pancabudi, beliau dianugerahi Bintang Jasa Putra Utama tahun 1989 oleh Yang Mulia Ayahanda Guru. Dalam bidang kesurawan, beliau diangkat menjadi petoto tahun 1974. Istimewanya, tanpa iktikaf dan tidak lama kemudian memimpin iktikaf pertama kalinya tahun 1974. Tahun 1975 sudah dipercaya ikut menandatangani ijazah petoto dari tahun 1975 ke bawah, dan sejak tahun 1981 beliau dipercaya untuk memproses atau meregistrasi ijazah petoto, pimpinan tawajuh, dan pemasukan tarikat. Kemudian sejak tahun 1990 menjadi penakar bagi tenaga pengobatan surau se-Indonesia. Tahun 1983 sampai dengan 1997 menjadi ketua staf BKK yang mengolah ratusan tempat wirid dan menyelesaikan berbagai macam konflik internal dan eksternal surau. Dalam bidang pengelolaan Universitas Pancabudi, beliau pernah memegang berbagai jabatan struktural, dan sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 menjadi Rektor Universitas Pancabudi. Pada tanggal 17 Januari 1998, Yang Mulia Buya memperoleh amanah yang teramat besar dari Yang Mulia Ayahanda Guru melalui timbang terima sebagai penerus kemursidan Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang disaksikan oleh Bang In Malik dan 2 orang kadam. Karena begitu tinggi dan halus adab beliau sebagai seorang murid kepada gurunya, Yang Mulia Buya tidak berkenan diumumkan timbang terima tersebut, walaupun Yang Mulia Ayahanda Guru telah memerintahkan Bang In Malik untuk mengumumkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semasa kemursidan Yang Mulia Buya, beliau berhasil mengkonsolidasi dan memimpin murid-murid Yang Mulia Ayahanda Guru pasca berpulangnya Yang Mulia Ayahanda Guru, sehingga jumlah tempat wirid baik berupa surau, pos, atau iop meningkat secara signifikan dan semakin menyebar sehingga hampir mencapai 600 tempat wirid di seluruh dunia. Terjalin persatuan dan kesatuan dengan tarikat serumpun, dan semua kegiatan iktikaf, ziarah, peramalan, pengobatan, dan pelayanan jemaah berjalan tertib dan lancar selayaknya masa Yang Mulia Ayahanda Guru. Hal ini adalah bukti kebesaran dan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang disalurkan kepada Yang Mulia Ayahanda Guru dan Yang Mulia Buya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kami akan selalu mengenang Yang Mulia Buya sebagai guru dan abang yang welas asih kepada murid-murid dan adik-adiknya, amanah serta tinggi dan halus adab kepada gurunya, dan zuhud hatinya terhadap dunia. Profil yang kita cintai Abangda Dr. Handes Haji Syahril Malik. Tidak ada kaji yang lebih tinggi daripada bekerja untuk guru. Demikianlah cerminan sifat dan semangat yang ditunjukkan oleh Bang In Malik semasa hidupnya. 42 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam hidup seseorang. Selama kurun waktu tersebut, di mana selama lebih kurang 30 tahun diamanatkan menjadi Ketua Alkah Baitul Amin dan menjadi pimpinan Zahiriyah Suluk,
Tidak ada satu hari pun yang dilewatkan Bang In Malik tanpa mengurus alkah dan melayani jemaah, termasuk sebagai petugas pengobatan yang mulia Ayahanda Guru. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari yang mulia Ayahanda Guru, beliau berhasil mengembangkan alkah Baitul Amin, mulai dari surau di Prapanca, kemudian surau di Cilandak, hingga di Sawangan, dan menjadi sebesar dan semegah sekarang ini. Bahkan disebut-sebut sebagai surau terbesar sedunia. Dilihat dari jemaah dan fisiknya, serta banyak pula membina dan mengembangkan surau-surau di Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Kemudian berbagai jabatan struktural dalam yayasan yang mulia Ayahanda Guru pernah diembannya, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Dewan Perencana BKK. Atas pengabdian dan karya beliau di bidang kesurauan, yang mulia Ayahanda Guru berkenan menganugerahi Bintang Putra Setia Abadi pada tahun 1989. Pengabdian beliau terhadap surau istimewanya dapat berjalan beriringan dengan pengabdian terhadap negara sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai pejabat eselon 2. Atas prestasi dan karyanya, beliau dianugerahi Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia dan Bintang Abdi Karya dari Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Bang In Malik pribadinya dikenal sangat disiplin, tegas, rapih, dan cermat dalam segala hal, apalagi untuk urusan-urusan yang terkait dengan surau. Dalam Hablum Minas, beliau dikenal sangat lapang hatinya untuk membantu meringankan urusan-urusan siapa saja yang datang kepada beliau, apalagi untuk saudara dan adik-adiknya di surau. Sebelum akhir hayatnya, beliau berpesan untuk jemaah pada umumnya dan khususnya kepada putranya, Bang Adi, dan anak-anak surau Baitul Amin, agar semua kegiatan kesurauan maupun pekerjaan surau tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan beliau berkata, "Saya selalu ada di situ." Pesan tersebut sungguhlah merefleksikan sifatul ubudiyah yang dimiliki dan dicontohkan Bang In Malik semasa hidup. Profil yang kita cintai, Abangda Haji Jafar Ali SH. Sebagaimana yang mulia Buya dan Bang In Malik, Bang Ali adalah juga contoh dan teladan bagi kita semua tentang murid yang mengabdikan hidupnya bekerja untuk gurunya dalam menegakkan kalimatullahi al-ulia dengan semangat ubudiyah. Bang Ali masuk tarekat tahun 1961 berdasarkan petunjuk untuk berguru yang diperolehnya dari suatu kejadian yang luar biasa. Tahun 1966 beliau diangkat menjadi petoto yang mulia Ayahanda Guru di Surau Prapanca. Semasa belum adanya BKK, maka Bang Ali adalah staf langsung yang mulia Ayahanda Guru dalam bidang kesurauan di yayasan dan aktif mengurus Surau Darul Alamin mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Pada tahun 1975, beliau dipercaya oleh yang mulia Ayahanda Guru untuk ikut menandatangani ijazah-ijazah petoto tahun 1975 yang diregistrasi ulang bersama-sama dengan yang mulia Buya. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari yang mulia Ayahanda Guru, Bang Ali berhasil memimpin, mengembangkan dan membina jamaah dan surau-surau di Malaysia yang dijalankan beliau sejak tahun 1980 sampai dengan akhir hayatnya di tahun 1999 sebagai pengurus surau-surau se-Malaysia. Saat ini di Malaysia terdapat 15 surau yang tersebar di hampir semua negara bagian dengan jemaah yang banyak lagi solid dan semua kegiatan iktikaf, ziarah, peramalan, pengobatan, dan pelayanan jemaah berjalan tertib dan lancar. Semasa hidupnya, beliau sangat rajin mengkoleksi fatwa-fatwa yang mulia Ayahanda Guru yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio mulai dari tahun 1960-an hingga jumlahnya mencapai ratusan. Sebelum akhir hayatnya, rekaman-rekaman audio tersebut yang merupakan dokumentasi yang sangat tidak ternilai harganya diserahkan kepada Bang In Malik untuk kelanjutan pengurusannya. Atas pengabdian dan karya beliau di bidang kesurauan, yang mulia Ayahanda Guru berkenan menganugerahi Bintang Putra Setia Abadi tahun 1989. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan memandang wajah yang mulia mursyid kami dan para kekasih-Mu, ya Allah, jika iman kami tercampur keraguan dan kelalaian, jika adab kami terhadap guru banyak kurang dan bahkan celah,
jika amal ibadah kami tercampur dengan cacat ujub dan takabur, dan dalam hablum minanas kami banyak saudara yang dizalimi dan disakiti oleh sebab-sebab yang kami tidak menyadari atau kami mengetahui, maka kami memohon ampun dan bertaubat sambil menyerahkan diri kepadamu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan memandang wajah yang mulia mursyid kami dan para kekasih-Mu, ya Allah, berikanlah kami keteguhan Islam, iman, dan ihsan, kekuatan dan kemudahan untuk melanjutkan perjuangan yang mulia mursyid dan para kekasih untuk menegakkan kalimatullahi yang mulia sampai akhir zaman.